Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun karim wa ana ala dzalika minasyahidin wasyakirin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wabil khusus calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan lewat sebuah judul, yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diciptakan dari diri manusia taskunu ilaiha, untuk berdiam diri, ditaskunu agar menjadi tentram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kasih sayang, mawaddah, kecintaan, kasih sayang, dan semua itu jemaah sekalian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pengantin, calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi Anda semua akan memasuki satu tahapan rumah tangga yang sangat luar biasa, yaitu lewat jalur pernikahan. Dan ini merupakan sunnatullah yang telah diberikan kepada kita semua. Kalian akan memasuki satu kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan berumah tangga antara suami dan istri. Dan insya Allah kelak akan ada anak-anak atau generasi penerus yang akan melanjutkan generasi kita setelah hari ini. Oleh sebab itu ada beberapa hal tujuan pernikahan dalam Islam tentunya yang harus kita pahami, yang harus kita selami, agar cita-cita hidup berumah tangga, yaitu menjadikan rumah tangga yang sakinah, tentram, mawaddah warahmah, penuh kecintaan, itu dapat kita raih dalam hidup dan kehidupan. Semua orang tentunya berharap akan mendapatkan keluarga yang sakinah, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi cita-cita semua orang. Tapi ketahuilah bahwa tidak semua orang akan mendapat apa yang ia impikan, apa yang ia cita-citakan, yaitu kehidupan yang bahagia, yang sakinah, mawaddah warahmah dalam hidup dan kehidupan berumah tangga. Tidak semua. Boleh kita berharap semua, tapi tentu
tidak semua orang akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal tujuan yang hakiki dari sebuah pernikahan yang akan kita bina ataupun kalian lalui dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tujuan pernikahan itu agar kita terhindar dari hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan pernikahan yang hakiki adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda hari ini menikah, maka artinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan kita semua dari hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kepada orang-orang yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan, laksanakan pernikahan, tidak boleh ditunda-tunda. Para ulama fuqaha terutama telah mendefinisikan bahwa orang yang telah mampu tapi dia tidak melangsungkan pernikahan, maka dia adalah orang-orang yang dikategorikan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kemampuan ini bisa diukur dari segi usia, kematangan, kemudian dari segi ekonomi yang ia peroleh. Jadi kalau ini telah seseorang sandang miliki, maka selanjutnya dia diminta untuk melaksanakan pernikahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu untuk melakukan hal yang demikian, maka Rasulullah SAW lewat sebuah hadisnya mengatakan bahwa maka orang tersebut diminta untuk melaksanakan puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ibadah puasa yang kita lakukan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diharapkan bisa menekan gejolak hawa nafsu ataupun gejolak kemaksiatan yang ingin kita lakukan dengan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu diharapkan kepada kita semua calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu diharapkan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini ibadah kita masih kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diharapkan setelah melangsungkan akad nikah kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya tidak lagi tinggal-tinggal, sholatnya bisa ditingkatkan secara kualitasnya berjamaah. Lebih baik berjamaah di masjid, di manasah, di musalla yang ada di kita, ataupun paling tidak Anda semua bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat berjamaah, suami, istri, anak, bisa kita lakukan secara berjamaah sehingga kualitas kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini yang akan menjadi benteng yang kokoh, filter, tembok besar yang akan menghadang setiap rongrongan, setiap hal-hal yang akan menghancurkan rumah tangga kita bisa kita hadapi, karena kita butuh, karena kita memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini modal besar bagi kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin, calon pengantin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah tujuan pernikahan tersebut adalah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika banyak orang datang kepada Rasulullah, para sahabat-sahabat mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan,
kami tidak mampu untuk bersedekah wahai Rasulullah, kami sedikit harta, kami tidak mungkin melakukan apa yang engkau lakukan wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kami tidak memiliki apapun. Seolah-olah mereka pesimistis dalam menghadapi kehidupan ini. Lalu Rasulullah spontan menjawab, saya juga tidak memiliki apa-apa, saya juga tidak banyak harta sebagaimana yang kalian anggap, tapi aku, kata Rasulullah SAW, senantiasa berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian mengakui beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam, tapi saya juga sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala juga beribadah. Kalian mengklaim tidak menikah, tidak menggauli istri khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah para sahabat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga menikah, saya juga menggauli istri saya, karena semua itu tidak pernah menghalangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui hadis ini, jamaah sekalian, dapat kita pahami bahwa sunnah yang terbesar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menikah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenci, bahkan dia mengatakan bahwa seseorang yang telah mampu tapi tidak mau melaksanakan pernikahan, maka dia telah mengingkari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang enggan, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, falaisa minni, maka dia bukan sekali-kali umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang pendapat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa seseorang yang telah mampu tapi dia tidak menikah, maka dia kalau dia meninggal dunia jangan disolatkan. Saya pikir sangat luar biasa motivasi bagi kita untuk melaksanakan pernikahan, karena itu merupakan sunnah yang terbesar daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagai umatnya kita diminta untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan hakiki dari pernikahan dalam perspektif Islam adalah untuk menyiapkan generasi-generasi anak-anak yang soleh dan solihah dari sebuah pernikahan yang dilangsungkan. Kita tidak mungkin hidup hanya sebatas kita. Kita tentu ingin mempersiapkan generasi yang akan datang. Tapi generasi yang akan datang tersebut kita persiapkan yang pertama lewat sebuah pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita laksanakan hari ini. Pernikahan itu jelas tercatat dan diakui tidak hanya dalam perspektif agama kita, tapi juga pernikahan tersebut, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diakui oleh pemerintah kita, sultan di mana kita berada, sehingga ini akan menjadi kuat, diakui menjadi kuat dan menjadi legitimasi yang tidak terbantahkan pernikahan yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, dengan kita melakukan pernikahan yang baik, suami istri yang soleh dan solehah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menikahilah perempuan tersebut, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena 4 hal atau 4 faktor. Yang pertama kecantikan, yang kedua karena harta, dan yang ketiga karena keturunan, dan yang keempat karena agama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilihlah karena agama, insya Allah kamu tidak akan pernah menyesal untuk selama-lamanya. Jadi kita diminta untuk menikahi laki-laki maupun perempuan yang tentu ciri khasnya
adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, soleh dan soleha. Kenapa? Karena diharapkan dari seorang suami dan istri yang soleh dan soleha akan melahirkan generasi yang akan datang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, soleh dan soleha. Oleh sebab itu, kalau kita belajar dari keluarganya Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, mereka senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap waktu Ibrahim terus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa tersebut sangat akrab di telinga kita masing-masing. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan atau anak yang soleh. Dan oleh sebab itu, karena doa yang dipanjatkan dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Ibrahim alaihissalam dan diberikan putra yang sangat ia cintai, yaitu Ismail alaihissalam. Dan ini merupakan potret keluarga uswah hasanah yang perlu kita pedomani dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, banyak orang mengharap anak yang soleh, anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebuah pernikahan. Tapi sayangnya para pendengar, para calon suami dan calon istri, kita tidak memulai dari kita sendiri. Tidak mungkin anak itu lahir begitu saja tanpa kedekatan orang tua, suami dan istrinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, suami dan istri, insya Allah peluang untuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang soleh dan soleha itu terbuka lebar dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah tujuan pernikahan itu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idola ataupun idola kita semua. Tidak indah dalam hidup dan kehidupan kita kalau terus kita membujang, kita sendirian tanpa ada yang mendampingi. Satu saat para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita butuh pendamping kita, karena itu merupakan lahiriah ataupun naluri setiap manusia, butuh kepada pasangannya. Begitu juga kita para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup untuk membina rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku adalah istana bagiku. Rumah tanggaku adalah mahligai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, tujuan pernikahan pada akhirnya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai istana kita dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak hati-hati, para calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, rumah tangga yang kita idam-idamkan bagaikan istana di dunia ini, kalau kita tidak teliti, kita tidak hati-hati, maka akan sebaliknya, bukan menjadi istana bagi kita, tapi akan menjadi neraka bagi kita dalam hidup dan kehidupan kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, realita hari ini terlalu banyak persoalan-persoalan rumah tangga. Banyak orang gagal berumah tangga, broken home, berantakan, cerai. Jalan keluar yang terakhir mereka lakukan, dan itu terlalu banyak terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Dan ini menjadi malapetaka yang sangat luar biasa bagi kita, tidak hanya kepada suami maupun istri, tapi itu akan menjadi kehancuran terhadap
anak-anak, generasi-generasi yang akan datang. Orang tua boleh suami istri selesai persoalan lewat sebuah perceraian, katakanlah. Mungkin suami bisa menikah lagi, mungkin istri bisa menikah lagi setelah perceraian terjadi. Tapi yang sering kita hadapi menjadi bencana besar itu adalah anak-anak, generasi-generasi yang akan datang. Cenderung orang tuanya, baik suami maupun istri atau ayah, ibunya, dia tidak lagi menghiraukan ananda yang mereka lahirkan lewat sebuah pernikahan yang sah tentunya. Ini menjadi sebuah ironi dalam kita berumah tangga. Oleh sebab itu kami sangat menekankan agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang mengangkangi kaedah-kaedah berumah tangga yang berujung kepada sebuah perceraian yang sangat kita tidak inginkan dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu perlu langkah yang sangat luar biasa bagi seorang suami maupun istri agar mereka dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang merupakan istana di dunia dan di akhirat yang sangat luar biasa dan menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Inilah beberapa hal para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan hakiki dari sebuah pernikahan. Semoga ada manfaatnya dan selamat menempuh hidup baru bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hadirin hadirat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.